mungkin sesi ini kita tidak begitu seperti sesi yang sebelumnya harus ya, kalau boleh jujur sesi sebelumnya saya itu kurang begitu kurang begitu marem lah, lamun bahasa Jawa nih marem. Marem itu apa sih ya? Ya, Puas. Lego, Pak, puas. Ya karena posisi mata kuliah praktikum kiroa itu seharusnya tuh harus berhadapan langsung gitu ya, talaki ya. Sedangkan kalau dalam posisi seperti ini kadang-kala sinyal ya kurang bagus, mati lampu ya pengaruh dan sebagainya. Kadang kuota habis, udah lagi baca a'udzu mati lampu, kuotanya habis, ya udah nggak bisa lanjut. Kalau sekarang ya insya Allah nanti akan bisa lebih lebih bisa maksimal karena terkait dengan mata kuliahnya, mata kuliah ilmu tauhid. Ilmu tauhid, saya yakin Bapak Ibu semuanya pernah mendapatkan terkait dengan pengetahuan tentang ilmu tauhid, ilmu ketuhanan, ilmu kalam, ilmu apalagi ini julukan ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu akidah juga bisa masuk ke ini. Jadi sebetulnya tidak jauh berbeda ya. Kalau kita berbicara ilmu kalam ya sebetulnya kita berbicara ilmu tauhid sebenarnya sih. Ilmu ketuhanan. Kalau ilmu tauhid itu lebih kepada sudah ada istilahnya tuh warna atau corak-corak Islami. Ya, kalau berbicara ilmu kalam itu juga hampir sama. Tapi kalau berbicara teologi, lah itu umum sifatnya. Nah, kalau bahasa Latinnya kan teologi, teo itu Tuhan, logos itu agama, teologi. Nah, itu tidak akan jauh berbeda. Hanya kalau berbicara ilmu tauhid, maka kita akan berbicara terkait tentang ilmu dan berbagai hal yang ada kaitannya tentang ketuhanan. Ketika kita berbicara nabi, ya, maka gelar nabi itu kan yang memberikan predikat siapa menurut Bapak Ibu? Apakah yang memberikan predikat kita sebagai manusia, sesama manusia? Bukan. Yang memberikan predikat nabi dan rasul itu kan Tuhan. Lah, Tuhan dalam keyakinan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Dari mana sumbernya? Ya sumbernya dari sesuatu yang kita yakini. Apa itu Al-Quran. Berbicara ketuhanan, berbicara tauhid, maka berbicara terkait hal-hal yang ada kaitannya. Termasuk di dalamnya kita akan berbicara tentang bagaimana posisi Al-Quran di dalam Islam itu sebetulnya. Di samping sebagai sumber hukum gitu ya. Karena di dalam Islam itu ada ilmu ilmu yang terkait dengan akhlak. Ya, ilmu akhlak. Ada ilmu akidah, ilmu tauhid. Ada ilmu tasawuf yang tasawuf itu lebih kepada zauq, rasa. Orang bisa merasakan kedekatan dengan Tuhan itu kan karena apa? Karena ya zauq itu, zauq, rasa. Panjenengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diiringi dengan rasa bahwa kita butuh, kita dalam keadaan fakir, maka dengan itu maka air mata tidak akan bisa terbentuk. Artinya bisa banjir air mata itu. Nah, jadi berbicara tauhid ya berbicara hal itu. Nah, maka semoga kita semua insya Allah ya, walaupun ya masih dalam posisi yang saya sampai lulus terus ini sampai Hadoko sama Mbak Elo, kayaknya ketemu lagi. Ya, ada dosen yang sama nggak?
Pak selain saya? Kuat. Ya. Hati-hati nih kayaknya, makanya kalau buat komen-komen di portal awas ketahuan nanti, awas hati-hati aja. Bagus-bagus aja. Ya sama-sama enak aja. Ya sama-sama. Ya hanya ya kayaknya mungkin kajiannya tahun ini ya, kayaknya nih cocoknya di kelas ini. Ya, nah, itu dia di portal. Ya, baik teman-teman semuanya. Mungkin saya tidak perlu menyebutkan atau memperkenalkan diri lagi, atau mungkin teman-teman yang jelas mata kuliah kita itu ada pertemuan sinkronus, ada asinkronus. Sinkronus itu berarti seperti ini. Bisa sinkronus lebih kepada ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau asinkronus itu saya minta eh, teman-teman, saya minta untuk membuat sebuah materi yang nanti akan saya buat kelompok ya. Ini pertemuan totalnya berapa Pak Priyandoko? 16 atau 14? 16, 6, ada yang 16. Oke, 4 berarti ya. Halo? Eh, eh oke. Dari 16 itu kita kurangi UTS UAS. Kemudian pertemuan pertama ini kita anggap pertemuan ini ya, kontrak ya. Jadi nanti ada sinkronus. Sinkronus itu 4 kali ya. Di awal, di pertengahan 2 kali. Pokoknya 3 kali pertemuan asinkronus, nanti kita pertemuan sinkronus. 3 kali atau 4 kali nanti sinkronus. Nanti terakhir kita sinkronus. Nah, maksudnya apa? Ketika asinkronus, paling mungkin saya akan mengulas dari materi-materi yang dibahas pada pertemuan-pertemuan yang asinkronus. Nanti saya minta teman-teman untuk membuat sebuah karya tulis berupa makalah yang materinya nanti akan saya bagi melalui RPS ataupun melalui silabus, yang nanti eh, setiap kelompok itu membuat makalah dan membuat PowerPoint yang di-share kemudian didiskusikan ya, eh, bisa melalui portal atau bisa juga melalui grup WA. Kita mau pakai WA ketika diskusi atau pakai itu, pakai portal aja. Kalau portal, teman-teman, Portal ada menu diskusinya, Pak. Ya, betul. ini jadi nanti gini Pak Priyandoko, eh, jadi nanti ketika posisi taruhlah minggu depan saya minta ada
diskusi yang dilakukan lewat WhatsApp atau mungkin lewat portal, tapi nanti tetap saya membuat tugas di portal itu, di menu tugas kuliah di setiap pertemuan asinkronus, apakah misal kelompok yang diskusi diminta untuk membuat resume hasil makalah yang disampaikan. Nah, teman-teman yang menjadi responden juga membuat resume. Artinya membuat resume. Resumenya kan bisa jadi beda. Baik, kalau kelompok nanti mungkin bisa jadi satu aja cukup. Nanti yang diupload cukup satu. Nah, cukup satu itu aja. Kalau yang responden itu kan bisa jadi beda-beda. Yang apa yang bisa didapat melalui diskusi online tersebut, yang nanti kemudian dituliskan dalam bentuk tulis tangan nggak apa-apa, nanti di PDF kan, nanti diupload di portal. Intinya di setiap pertemuan itu, entah itu pakainya WA ataupun nanti diskusi online lewat portal, setiap mahasiswa itu memiliki tugas untuk meresum diskusi tersebut. Apa yang sudah diperoleh nih dalam diskusi tersebut, walaupun hanya sebatas online atau sebatas lewat grup WA misalkan. Nah, jadi nanti setiap mahasiswa itu tetap ada tugas yang harus diupload. Tetap ada tugas yang harus diupload. Jadi walaupun posisinya kita tidak asinkronus, tapi tetap kita selalu diskusi berjalan ketika di dalam di dalam jam mata kuliah itu. Ya, saya yakin teman-teman kalau posisi tadi ada yang jamnya pagi ya. Saya tanya jam pagi itu ada yang masih ngajar atau ada yang ngajar nggak? Iya Pak, ada yang ngajar tapi ada yang libur. Kalau hari Jumat katanya libur, ada. Yang lagi ngajar juga ada. Jadi nanti untuk terkait sinkronus nanti kita sebagai bentuk bahan evaluasi atau ulasan. Misal taruhlah ini pertemuan pertama kita kontrak. Kemudian 3 pertemuan ke depan itu kita asinkronus. Asinkronus itu adalah diskusinya lewatnya online. Misal contoh, ya minggu depan presentasi, misalkan materinya adalah terkait dengan pengertian ilmu tauhid, ruang lingkup, terus kemudian apalagi misalkan tujuan mempelajari ilmu tauhid misalkan. Materi itu diskusikan lewat online saja. Ya, lewat grup WhatsApp atau mungkin lewat portal. Nah, kemudian materi kedua minggu berikutnya tentang apa? Nah, tentang apa? Nah, dari 3 pertemuan itu nanti ketika sinkronus dengan saya, itu mengulas ketiga itu, materi itu. Baik pertanyaan yang pernah atau mungkin barangkali ada sesuatu yang muskil belum bisa terjawab, nanti kita diskusikan bersama. Jadi bisa di ini ya, Bapak Ibu bisa masuk ya. Bapak Ibu. Terus kemudian terkait ini jumlahnya 50 ya, Pak Prihandoko. Ini hanya 30 berapa ini? Hmm. Ada acara yang tidak bisa tinggal. Iya Pak, benar Pak. Ada yang sakit juga Pak. Ada yang sakit Pak. Pembina pramuka gitu semua. Benar Pak, benar. Saya yakin teman-teman inilah komitmen lah. Ya tidak inilah. Nah, dengan rekor ya, luar biasa ini. Ini kayaknya perlu kasih aplaus ini buat ini Pak Piandoko nih. Ya.
Ayo patungan bareng-bareng itu beli es krim buat beliau. Sudah Pak dosen, sudah. Sesekali dekat-dekatan ada di Jawa Tengah, Jawa Barat kumpul gitu sesekali barangkali satu kelas. Ya, ini dari kejuan aja nih. Saya saya mengamati siapa ini? Ana ini siapa aja nih? Mbak Elok. Ini saya melihat Mbak Elok itu hanya dari layar aja, belum pernah lihat langsung nih saya. Ya. Gimana? Ya? Ibu Nyai, Pak, Ibu Nyai. Ya, ada Bu Nyai. Mbak Ketua. Mbak Elok aja, Mbak Elok. Eta Bu Nyai na eta. Ada saya, Pak. Ini. Mbak Elok jadi gimana? Kayaknya ada yang tahu di sini. Pakai game nih kelihatan ucek-ucek mata baru mana? Ya, apa? Pak Kikim senyum-senyum Kenapa, melulu. Pak? Biasanya kan sesuatu di Jumat yang berkah. Ya, seperti Ibu Aryati. Ibu Aryati. Ibu, dari mana Ibu Aryati? Dari NTT, Pak. NTT. Allah. Sana, Bu. Ya. Jam 3 ya? Ini mau udah. Nah, nanti saya itu ya, Priandoko jadi acuan. Cara ini mungkin nggak bisa, akunya udah bisa nyala nanti. Sementara saya pakai, jadi nggak bisa buka laptop. Nanti saya kirim lah kalau ada kesempatan sore atau maksimal. Besok. Oke, silakan Bapak Ibu berangkat terkait hal ini. Dipin, Pak. Hah? Di mana, Pak? Ibu Sri tuh kelihatannya senyum-senyum tuh. Mau menyampaikan sesuatu tuh. Bapak Novizar. Terkait absensi Pak, boleh izin dalam pertemuan Bapak berapa kali? Misalnya 1 kali atau 2 kali gitu Pak. Ada diskusi izin. Asinkronus hanya 1 kali lah izin lah ya. Ya kan berarti sinkron mau izinnya 3 kali. Ya. Nah, ya. Kurang, Pak.
Ditambah, Pak. Nanti cairnya dikurangi. Nah, ya kalau posisi tatap ya, yang masing-masing tindakan yang memenuhi tatap tatap maksimal 4 kali, 4 kali, mau 2 kali apa 3 kali, atau izin terus ya 1 kali lah ya Pak Piantoko, kecuali ada darurat ya. Ini yang bertanya, nanti saya kirim ada beberapa buku terkait dengan ilmu tauhid, barangkali nanti bisa dijadikan sebagai sumber referensi, sebagai sumber bacaan teman-teman semuanya. Ada di laptop, tapi barangkali di HP saya ada, nanti saya cari. Gitu, Bapak Ibu. Ya, Bapak. Iya, Bapak. Pak Abdullah itu, Pak. Izin sin 1 kali. Untuk kelompoknya Pak, kapan bisa kami tahu? Mulai besok atau kapan? Karena kan kelompok 1 kan mungkin minggu depan sudah mulai presentasi. Keluasan kepada PJ ataupun Kosma untuk membentuk kelompok ya menjadi 13 kelompok lah. Karena ada 13 materi yang nanti akan dibahas. Ada 13 materi yang akan dibahas oleh kita semua di dalam 1 semester ke depan. Nanti mangga diatur aja Pak Piandoko atau siapa, nanti dibagi dari 50 dibagi menjadi 13. Ya, saya minta Iya Pak. semuanya juga ya. Ini PJJ ini nanti tidak hanya di PAI ya. Nanti PJJ itu ada di hukum keluarga, ada di pelajaran PBA, bahasa Arab, pada kesirian semua ini kuliahnya. Oke gitu, Bapak Ibu silakan, ada lagi? Kalau nggak ada ya kita cukupkan dulu sampai sini. Ayo Pak Mustain, gimana Kak? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Untuk jam masuk kuliah Pak, apa bisa ditetapkan Pak? Untuk jam masuk kuliah apa jam 13.00 tepat, apa ada perubahan Pak? Halo Pak. Ya, dapat jadwal khutbahnya jauh nanti perjalanan 1 jam. Ya jam habis ini ada kuliah lagi nggak Bapak Ibu? Alhamdulillah kosong Pak. Sore Pak. Kosong. Kita tetapkan setengah. Iya. 1:30. Siapa? Iya Pak. Siap. Oke, Pak. Asia bisa masak dulu gitu tuh. Makan siang. Iya, betul. Mungkin gitu ya Bapak Ibu. Saya mulai rame nih. Saya lagi Ini Pak, untuk pembagian kelompok itu Pak, pembagian kelompok apakah sesuai dengan urutan nomor urut kita atau bagaimana nanti? Pembagian kelompoknya, nomor urut bebas. Ya nggak usah
milih-milih, lah saya sama itu aja lah, saya sama Pak Mustaqim. Pokoknya dikoclok ya kena, pakai koclokan kayak arisan. Ya. Iya, biar lebih adil Pak ya. Oke. Ya, apalagi Bapak Ibu enggak? Iya. Iya, Bapak Ibu ya. Dan nanti intinya nanti akan saya kirim materinya, nanti langsung eksekusi. Minggu depan saya minta untuk diskusi lewat sinkronus, asinkronus. Kelompok yang mendapatkan bagian pertama dan seterusnya itu wajib membuat makalah dan PowerPoint. Diskusikan di bisa lewat WA. Gitu ya Bapak Ibu ya. Saya minta ini apa Iya, Piano? Pak. Cinta ketua nggak barangkali. Saya minta nanti Bapak Ibu, saya minta untuk yang PJ untuk mencatat nama-nama yang aktif di dalam diskusi coba. Saya pengen tahu yang aktif diskusi itu hanya berapa orang. Yang lainnya sambil ngatur apa-apa. Enggak, maksudnya mereka tolong. Nah, Pak Piandoko. Ya, calon dosen. Ya, kan sebelum jadi dosen kan jadi asisten dulu itu ya. Asdos, Pak, asdos. Oke, makasih Bapak Ibu. Silakan ada lagi satu lagi barangkali. Nui, Bapak ya. Ikuti Nui, pokoknya aman lah. Kata Pak Priandoko aman pokoknya. Ya, aman. Sama kehadiran Bapak Ibu. Ini sinkronusnya saya batasi 1 kali izin. Karena hanya 4 kali, masa mau izinnya 3 kali? Yang pantas. Kemudian kalau izinnya lewat Google Form, ya tinggal sambil naik motor ngisi juga bisa. Ya. Apa? Saksi. Izin bertanya, Pak. Seumpama di sinkronus itu izinnya karena sakit gimana, Pak? Izinnya karena sakit, Pak. Suruh ngubungin dokternya atau gimana? Saya minta obat sama saya maksudnya. Semoga semuanya sehat semua sampai akhir semester. Amin. Amin, amin, Amin. amin. Nah, ya kalau sakit ya jadi kalau ada bisa PJ sini
Suaranya kok putus-putus. Ini putus-putus. Masa putus. Ini oke, mungkin itu ya Pak Musainnya. Masa lagi sakit. Nah, sambil sakitnya sakit apa ini? Kalau sakit sejerawat aja, nggak bisa ikut kuliah gimana? Nah, Iya Pak. Ini kan cuma seandainya Pak. Seandainya ada yang sakit. Kalau harapan sih mudah-mudahan satu kelas tidak ada yang sakit Pak. Cuma Amin. mengkhawatirkan sesuatu kemungkinan yang bisa saja terjadi Pak. Karena kan tadi kata jenengan untuk sinkronus maksimal 1 kali Pak. Takutnya nanti tidak bisa sesuai dengan harapan Bapak, kan nanti khawatir kami ada sakit mendadak kemudian tidak maksimal di sinkronus dan mendapatkan nilai yang kurang, kan ini juga perlu dikonsultasikan Pak ke jenengan Pak. Jadi begitu Pak, terima kasih. Perbanyak sedekah. Sama banyak minum air putih, Pak. saya yakin teman-teman Bapak Ibu semuanya kalau memang sakit ya betul-betul sakit. Ya jadi jalan. Lalu inilah saklek. Nah, yang jelas kita niatkan